Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah, masih semangat untuk belajar. Buat jamaah yang baru bergabung, temanya adalah Allah akan menguji dengan apa yang kita cintai. Tadi sudah banyak dijelaskan sama guru-guru kita akan bahas lagi. Tapi seperti biasa ada tayangan mau aku kasih lihat nih untuk jamaah yang ada di rumah nih. Nyatanya ibu lebih sayang anak laki-laki daripada perempuan. Kita lihat tayangannya, silakan. Saya sudah bersama Ustadz Riza Muhammad, Masya Allah. Ustadz, Ya. ada pertanyaan gini nih Ustadz, nggak tahu nih bener apa enggak ya. Bener nggak kalau orang tua nih yang terlalu cinta sama anak laki-laki pertamanya dibanding anak lainnya, itu ujiannya adalah keluarganya itu nanti jadi gak rukun. Ada aja ujian seperti itu. Ada ketidakadilan Iya. yang diperlakukan orang itu untuk anak-anaknya. Coba jelasin Ustadz silakan. Baik, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jangan berlebih-lebihan dalam bersikap. Sebaiknya yang sedang-sedang saja. Coba kita buka Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang baik ketika masuk masjid. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum yang sedang-sedang saja. Jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah benci kepada orang yang berlebih-lebihan. Berarti bagaimana sikap dan sayang kita kepada anak-anak kita harus adil. Hadis berbicara peristiwa dari Nu'man bin Bashir. Ketika ayahnya yang bernama Bashir memberikan hadiah kepada anak laki-lakinya dan yang lain gak dapat hadiah. Lalu istrinya yang bernama Amrah bintu Ruwaha protes. Kalau begitu menghadap Rasulullah. Kalau begitu mengadu kepada Rasulullah. Bagaimana sikap ini? Karena apa? Suaminya membeda-bedakan dalam memberikan hadiah. Ketika menghadap Nabi, apa kata Nabi? Fattakullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Dan berbuatlah adil di antara anak-anak kalian. Gak masalah ibu kasih hadiah. Gak masalah pemirsa kasih hadiah. Tetapi prinsipnya yang pertama pembagiannya harus adil. Bayangkan kalau yang satu dapat, yang satu gak dapat. Pasti ada rasa iri kan? Nah kalau demikian tercipta ketidakrukunan di antara keluarga, bahkan di antara saudara. Itu kenapa pembagian hadiah. Kalau si fulan dapat, maka si fulana juga dapat. Nah yang kedua, ini khilaf. Masih ada perbedaan pendapat. Tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menerapkan apakah pemberian hadiah itu disamakan dengan pemberian warisan. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah ulama banyak mengambil pendapat pemberian hadiah sebaiknya memang identik seperti pemberian warisan. Jadi hadiah untuk laki-laki memang harus lebih banyak daripada perempuan. Jadi ibu kalau ingin memberikan hadiah anak laki-laki itu lebih banyak. Karena kebutuhan anak laki-laki lebih besar daripada kebutuhan anak perempuan. Nah faktor yang ketiga yang diajarkan di hadis ini. Wa'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Boleh memberikan hadiah lebih kepada anak. Kalau anak itu memang memiliki kebutuhan khusus. Artinya adil tidak harus sama, betul? Adil berdasarkan kebutuhan. Kalau anak yang pertama membutuhkan lebih banyak karena memang kebutuhannya lebih banyak. Maka dikhususkan karena mereka khusus. Karena kebutuhannya kalau dicukupkan insya Allah lebih baik. Yang nomor dua nggak terlalu butuh karena memang ekonominya lebih bagus. Maka jangan sampai seperti yang pertama. Maka pengkhususan boleh diberikan kalau anak itu memang memiliki kebutuhan khusus. Perspektif inilah yang diajarkan Rasulullah SAW dalam menerapkan keadilan antara anak laki-laki dan perempuan.
Gitu. Jadi intinya jangan sampai ada anak favorit atau nggak apa boleh. gitu nggak Nggak boleh, ya. boleh, iya. Karena mereka pasti akan ngerasa kok ini diginiin ini enggak gitu. Iya. Secara nggak langsung walaupun nggak ngomong pasti merasakan ya Ustadz ya. Prinsipnya wa'adilu baina auladikum. Senantiasa berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza, tepuk tangannya dong. Selalu adil terhadap anak-anak kita, kasih sayang yang sama besarnya buat mereka ya. Oke, mau curhat lagi nggak? Mau, bener nih. Yuk kita masuk lagi ke segmen curhat dong Ustadz. Iya. Curhat dong Ustadz, iya. Iyanya semangat terus habis itu apa ya? Sekali lagi ya. Curhat dong Ustadz. Iya, curhat. Jangan marah dong Bu. Dia mewakili temennya. Oh kita wakil itu. Iya Heeh. kami curhat, iya. Iya Bu, enggak ya, enggak marah emang semangat aja ya. Semua ya. Siapa yang mau curhat ya? Oh Ibu langsung angkat tangan. Boleh deh, silakan kesini Ibu, yuk temenin saya. Gitu dong semangatnya kayak Ibu tadi ya Bu ya. Mewakili semuanya. Coba Ibu disapa jamaah yang ada di rumah sama sebutkan namanya. Sini, Ibu, boleh dekat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurwati dari Majelis Taklim Nur Saadah, Serang, Banten. Tepuk tangannya dong. Bu mau curhat apa? Curhat Pak Ustadz. Ustadz kok curhat gitu ya? Curhat Pak Ustadz. Iya. Iya, Ibu ngadap sana aja Bu, ngadap depan Bu. Silahkan. Ustadz yang berarti Ustadz yang boleh sini deh. Siap. Habib boleh temenin Bib. Lihat Iya. kamera aja Bu depan. lihat sini. Silahkan. Ini masalahnya Pak Ustadz ya. Saya sebagai istri dan saya masih mempunyai kedua orang tua. Posisi orang tua saya kan masih hidup dan keadaan lagi nggak sehat. Terus gimana? Saya kan posisi mau ngejenguk, cuma nggak dapat izin dari suami. Itu saya harus gimana tuh Pak Ustadz? Ibu rumah orang tua jauh dari rumah Ibu? Jauh? Berapa jauh, berapa lama? Enggak sih, enggak terlalu jauh. Mungkin kalau naik Tadi jauh. Iya, kalau dibilang jauh mungkin dari sini Palembang kan kejauhan ya. Itu mah jauh, enggak dekat, sedang-sedang aja lah. Lebih jauh mana? Dari rumah ke rumah orang tua atau dari rumah ke studio sini? Oh ya jauh ke sini loh. Oh. Terus kenapa suami Ibu ngizinin Ibu ke sini? Kalau ngizinin, kalau buat pengajian, alhamdulillah saya dapat izin. Iya. Saya pun selalu salam tangan sama suami. Iya. Cuma kalau posisi kalau mau juk suami kadang ya enggak terlalu ini sih, kadang dapat kadang enggak. Cuma posisi kalau lagi sakit kan kita sebagai anak pengen banget nemenin Terus waktu ini. nggak diizinin mau ke rumah Iya, orang kayak tua. gitu, iya. Selalu Bu, nggak diizinin? Enggak selalu sih, kadang-kadang. Oh, berarti Ibu yang paling tahu alasannya kenapa pada saat itu kadang diizinin, kadang enggak. Ini bukan kami yang tahu, Ibu yang lebih tahu. Kenapa? Oh mungkin waktu dia izin saya perasaannya lagi enak. Sekarang perasaannya kurang enak. Maka ibu lah yang paling mengerti keadaan suami kapan mestinya minta izin. Karena saya rasa suaminya bukan yang ngekang gitu. Karena pengajian aja diizinin. Izinin. Masa pengajian diizinin ke rumah orang tua nggak diizinin. Ya. Jadi di sini masalahnya masalah kondisi aja sebenarnya. Ibu pandai-pandai melihat situasi suami sebelum ibu meminta ridhonya, meminta izinnya. Karena wajib. Bahkan ke rumah orang tua pun wajib seorang perempuan minta izin suaminya, minta ridho suaminya, baru dia bisa keluar rumah untuk menjenguk orang tuanya. Bahkan ada kisah seorang wanita yang tidak sempat keluar rumahnya ketika orang tuanya sakit. Bahkan ketika wafat orang tuanya dia tidak keluar rumahnya untuk menjenguknya, membesuknya. Sehingga sang suami ini pulang, lalu sang suami ini menyesal sekali. Ketika ditanya kenapa menyesal, karena saya nggak tahu kalau orang tuanya sakit. Saya cuma menitip jangan keluar rumah. Akhirnya suami ini karena berat hatinya dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya sakit sekali hatinya karena saya tidak tahu bahwa mertua saya sedang sakit. Saya tidak tahu mertua saya meninggal dunia. Istriku tidak keluar rumah karena saya pesankan untuk tidak keluar rumah. Bagaimana ini ya Rasulullah, saya menyesal. Kata Nabi, disebabkan karena taatnya istrimu diampuni dosa-dosa orang tuanya. Oh, jadi dia taat sama suaminya justru karena itu orang tua sang istri tadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat kondisi aja ini Bu karena Ibu ibu pasti- bukan Jadi ya enggak apa-apa gitu ya, enggak berdosa ya walaupun kita enggak ngejenguk karena enggak dapat izin tuh enggak berdosa. betul. Tetap izin kepada suami bahwasanya orang tua sedang sakit, orang tua sedang ini, ayo Mas sama-sama kita ke sana gitu. Coba kalau dari Habib Muhammad gimana? Baik, kalau kita bicara dalam ilmu fikihnya Ibu, seorang suami dalam kitab Bujirem itu dikatakan seorang suami wazud itu berhak
untuk melarang istrinya untuk menjenguk orang tuanya. Tapi catatan di bawahnya wal afdallahu, tapi afdolnya bagi si suami tidak melarang istri untuk menjenguk orang tua. Karena orang tua itu yang ngasih makan semuanya sampai mengizinkan untuk menikah kepada suami tersebut. Jadi afdolnya si laki-laki itu tidak, seorang suami manapun tidak melarang istrinya untuk menjenguk orang tuanya. Bahkan dalam madhab Imam Hanafi, di satu ulama madhab Imam Hanafi, bahkan si istri boleh membangkang kepada suaminya, boleh keluar rumah untuk menjenguk orang tuanya walaupun tanpa izin suami. Kalau bukan kadang-kadang, tadi kan ibu kadang-kadang diizinkan, kadang-kadang tidak. Ini secara mutlak. Kemudian dalam kitab Faidul Qadir juga itu disebutkan seorang istri boleh untuk menjenguk orang tuanya walaupun tidak diizinkan oleh suaminya, apabila catatannya orang tuanya lagi sakit, lagi butuh perawat. Sampai di situ sebutkan kalau butuh yang merawat dan tidak ada yang merawat, maka si anak, si istri ini boleh merawat orang tuanya walaupun tidak diizinkan oleh suami. Artinya buat suami dimanapun berada yang sebagai suami itu kita tidak boleh otoriter. Oh saya suami nih, oh saya suami nih. Izinkan, yang mengizinkan, yang menikahkan kan mertua kita. Kecuali sebentar-bentar ke rumah orang tua, sebentar-bentar ke rumah orang tua sampai tidak mengurus suami. Itu yang tidak boleh, maka dahulukan suami. Tapi apabila sakit, membutuhkan perawatan, si istri boleh datang ke rumah orang tuanya walaupun tidak diizinkan oleh suami. Tapi tetap kita sebagai istri, akhlak dan adab kita diutamakan untuk menghadapi suami tersebut. Berarti ibu Makasih, tahu Ustaz. bu apa kondisinya sehingga suami tidak mengizinkan. Kira-kira alasannya apa bu? Kalau saya sih kurang tahu alasannya. Tahu kadang papa saya, Pak, saya mau ngejenguk bapak lagi sakit. Kadang hatinya mungkin lagi baik, posisi lagi baik, ya udah. Kalau walaupun lagi keadaan tenang, kalau dia nggak ngizinin, ya namanya kita suami istri kan harus nurut ya. Betul. Kalau Walaupun gitu minta hati maaf ke sakit, suami iya, saja. iya. Minta maaf ke suami bahwa ini bukan membuka aibnya, Iya. tapi ini cuma mencari solusinya. Minta maaf. Iya. Pak, kalau saya ada salah, minimal kalau mau pergi ke rumah bapak atau ibu nggak ada izinin, mama ngekang atau mungkin selama ini kalau bapak nggak ngizinin, mama nurut. Walaupun perasaan sakit, dengar ibu lagi sakit, lagi apa-apa. Dan insya Allah. Cuma bisa berdoa, mudah-mudahan ibu dan bapak sehat Amin tanpa ya dijenguk robbal saya. alamin. Insya Allah Iya. suaminya akan saling Tetap memaafkan aja ya. curhat, suruh minta maaf. Iya, ya udah jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.